Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Wahyu Alpakusuma Putra dengan NIM 2415091012. Di sini saya akan menjawab dan mempresentasikan 10 soal UTS yang diberikan dengan dosen pengampu Dr. Inyo Mantika, MSI. Oke, kita lanjut langsung saja ke pertanyaan pertama. Awatara dan orang suci dapat Anda lakukan dan rintis dalam kehidupan sehari-hari, dan berikan langkah-langkah praktis Anda berperan sebagai awatara dan orang suci. Di sini saya menjawab dengan yang pertama, etika berbicara, yaitu dengan jaga kesabaran, kejujuran, dan kesopanan dalam tutur kata. Yang kedua, menolong tanpa pamrih, bantu orang kesulitan tanpa mengharapkan imbalan. Yang ketiga, doa dan meditasi, lakukan secara rutin untuk menyucikan batin dan pikiran. Lanjut ke soal nomor 2, di mana di sini memberikan pengalaman pribadi tentang renungan. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Di sini pengalaman saya yaitu saya berbagi bekal yang merupakan perbuatan baik dengan memberi bekal pada teman yang tidak punya tanpa pamrih, dan mendapatkan balasan kebaikan teman saya membantu saya saat saya tidak punya uang untuk makan. Yang ketiga, di sini disuruh menjelaskan dan memberikan contoh tahap-tahap dari Astanga Yoga. Di sini Astanga Yoga merupakan sistem praktik yoga yang terdiri dari 8 tahap untuk mencapai kesadaran spiritual dan kebebasan dari penderitaan. Astanga Yoga sering diartikan sebagai latihan fisik dinamis yang menghubungkan gerakan tubuh dan nafas. Dan tahapan-tahapannya ada yama, pengendalian diri dan disiplin dengan contoh seperti tidak mencuri. Kedua, niyama, disiplin seperti rajin berdoa. Yang ketiga, asana, posisi tubuh bersila dan mengatur napas perlahan. Keempat, pranayama, atur napas, contohnya tarik napas perlahan. Kelima, pratyahara, menarik indera dengan contohnya yaitu menutup mata. Keenam, dharana, konsentrasi dengan fokus pada satu titik. Dhyana, meditasi mendalam dengan contoh yaitu merenung. Dan yang terakhir, samadhi, penyatuan diri, contohnya rasa damai. Kita lanjut ke soal nomor 4. Bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Di sini ada 3, yaitu pertama, berkata jujur, mengingatkan teman yang berbuat salah walau itu menyakitkan. Kedua, memaafkan orang yang menyakiti tanpa membalas dendam walaupun kita bisa membalas dendam padanya. Yang ketiga, menolong tanpa imbalan, membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Yang kelima, sama seperti soal nomor 2, pengalaman hidup saya yang sesuai dengan renungan. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Contoh pengalaman saya yang kedua, saya saat itu menemukan uang di sekolah. Saat di bangku SD, saya menemukan uang dan memberikannya kepada guru untuk diumumkan dan agar bisa dikembalikan ke pemiliknya. Dan saya mendapatkan balasan, yaitu saat saya SMP, saya kehilangan uang di kantong dan seorang yang melihatnya mengembalikannya kepada saya. Soal ke-6, bagaimana tahapan meditasi untuk ketenangan. Yang pertama, kita bisa membersihkan tubuh dengan cuci muka, tangan, kaki, atau mandi sebelum meditasi. Kedua, dengan posisi duduk tegak dengan alas, tangan di pangkuan, mata terpejam. Yang ketiga, tenangkan pikiran, atur napas perlahan dan ucapkan mantra meditasi. Keempat, tangan di pangkuan supaya rileks dan pikiran tenang. Kelima, pejamkan mata, mengurangi rangsangan dari luar. Dan keenam, tenangkan pikiran, atur napas perlahan agar tenang. Dan yang terakhir, ucapkan mantra, mulai dari mantra Om Bhurbhuva secara berulang. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan dalam kehidupan sehari-hari Anda dapat berperan seperti layaknya awatara. Di sini ada 3, yaitu menjaga lingkungan dengan menanam pohon dan merawat alam sekitar, menolong yang lemah, membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Yang ketiga, menegakkan kebenaran, berlaku adil walau menghadapi kesulitan. Dan soal nomor 8, ide Sang Yang Widi, bahasa bersifat Vyapi Vyapaka, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda
membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Yang pertama, kita bisa membuktikannya dengan adanya udara yang kita hirup yang tak terlihat tapi selalu ada di sekitar kita. Dan yang kedua, hati nurani yang membuat rasa bersalah saat kita berbuat salah. Dua contoh ini membuktikan bahwa Tuhan ada di mana-mana, di sekitar dan di dalam diri kita sendiri. Nomor 9, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan cita kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Mengembangkan kasih melalui tindakan kebaikan berdasarkan hukum karma pala. Yang pertama, memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan biaya berobat tanpa mengharapkan balasan materi apapun. Yang kedua, membantu teman saat mengalami kecelakaan sebagai bentuk kasih yang tulus dan harapan bantuan saat kita membutuhkannya nanti. Dan soal terakhir, pentingnya yoga asanas untuk meditasi. Yang pertama, di sini dijelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Yang pertama, persiapkan tubuh, mencegah kelelahan saat meditasi berlangsung lama. Yang kedua, untuk relaksasi otot, mengurangi ketegangan untuk pikiran lebih tenang. Yang ketiga, melancarkan pernafasan, meningkatkan aliran darah dan fokus saat meditasi. Dan yang terakhir, membangun kesadaran tubuh supaya lebih fokus saat bermeditasi. Sekian jawaban saya dari 10 soal yang diberikan, dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.